yaitu kesehatan. Maka kenapa ini tema ini kita bahas di awal agar nanti sisa puasa kita masih berapa kira-kira ini? Masih 27 hari. 27 hari. Biar sehat berarti terus. lebaran kurang 27 hari Ibu-ibu ya. Ya. Sudah siap oleh-oleh jajannya di rumah? Sudah? Oke. Ibu-ibu ini bonusnya puasa juga lebih sehat dan Lebih langsing, sehat, Prof. lebih aktif. Jadi langsing 27 hari ke depan dengan kita puasa yang lebih istiqomah, lebih khusyuk, lebih serius lagi, lebih semangat lagi, maka nanti 27 hari ke depan bahkan keluar dari Ramadan kita akan tambah semakin sehat kembali. Apalagi ikhtiar sehatnya ini plus ditambah bio-HSA. Nah, jangan lupa bio-HSA-nya iya, para pemirsa. Ekstrak sayur dan buah, Prof. Jadi Betul. kadang kan banyak, apalagi anak-anak ini agak Herbal susah. semua ini kan ya. Herbal semua. Herbal semua. Jadi bukan Iya. obat ya. Baik. Iya, Prof. Ya. Tadi Gimana? kan secara fisik sudah di spill sedikit gitu ya, Prof ya. Ya. Sekarang secara mental, secara psikologis. Jadi kayaknya dengan puasa ini kalau saya ya Prof ya secara pribadi itu kayak banyak ngerimnya gitu. Astagfirullah mau suudzon ke orang Ya. gitu ya. Terus jadi punya lebih banyak empati Iya, gitu ya. iya, betul. Mau ngapa-ngapain takut dosa. Oh berarti kalau nggak puasa bukan nggak takut dosa ya Prof. Tapi ini kayak Juga. sudah ada alarmnya gitu Ya, Prof. kontrolnya alarmnya itu, ada. Ya, itu Ya. gimana ya Prof ya? Iya, sebelum kita lanjutkan itu biar semakin penasaran, kita dengarkan dulu mungkin lantunan sholawat yang merdu, yang indah dari grup apa namanya? Az-Zahro dari PAC Ngunut luar PAC biasa. Ngunut. Silahkan bunda-bunda cantik. Iya, dipersilahkan dari grup Az-Zahro. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andalkan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka.
Luar biasa, ya Allah, adem banget ya Prof ya mendengarkan lantunan sholawat dari PAC Ngunut Az-Zahra. Ini kira-kira kalau mengundang Az-Zahra kira-kira berapa bisa rohnya? Wah, ini bisa di-spill dari bunda-bundanya di depan ini Prof, Iya, manajernya ya. luar biasa, alhamdulillah. Iya Prof, Ya. ini sudah banyak, saya lihat WA itu sudah banyak yang pengen mendengar tausiah Prof terkait dengan yang Baik. secara psikologi, Iya. secara mental Prof. Tapi Apalagi sebelum emak-emak itu nih. saya ingin melengkapi bagaimana Ramadan ini bisa menambah kesehatan fisik jasmani kita. Di antara sunnah Rasulullah atau ajaran Rasulullah yang pertama, ketika berbuka puasa kita disunahkan untuk segera berbuka. Dengan yang Segera manis berbuka ya, dan berbukanya dengan yang manis. manis-manis. Kalau Manis bilang bukan manis kok ke secara saya fisik ya. Kalau manis mah nolehnya ke Mau Azhar menoleh ya ke Prof sana. ya. Nah, manis nolehnya ke sana ke ibu-ibu. Iya, itu juga salah satu ajaran Rasulullah bahwa puasa ini memang mendidik kita untuk menjaga kesehatan juga. Ketika berbuka, terutama adik-adik, kalau berbuka ya dimulai atau diawali dengan sesuatu yang manis-manis. Ya, ini kan sudah manis-manis semua kan? Nah, Biar sudah semakin manis-manis. manis. Iya, yang manis itu maksudnya ya seperti kurma, ya ada apa ya, gula sedikit gitu ya kira-kira. Kemudian jangan berlebihan, apalagi nanti setelah itu sholat tarawih. Mumpung di awal, kemudian di situ hidangannya lengkap, dimakan semua. Nanti setelah tarawih ketika ruko enggak kuat, aduh ya kan. Dan biasanya mohon maaf Prof, Iya, seringnya gimana? itu es. Iya, Padahal sebaiknya es yang ini. hangat Iya. biar metabolisme Betul. tubuhnya Maka bagus. berhati-hati. Inilah ajaran Rasulullah. Kenapa puasa itu juga menjadikan kita semakin sehat. Di antara ajaran Rasulullah yang lain, para pemirsa Madu TV dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika sahur, ini ajaran juga berkaitan dengan kesehatan. Ketika sahur, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita sahurnya diakhirkan. Sahurnya diakhirkan. Tapi ya jangan terlalu mepet dengan ini tarhim, ya dengan apa namanya? Imsak. Jangan nanti keburu-buru nanti ya. Loh sudah adzan ternyata belum selesai, belum habis makanannya. Terburu-buru nanti juga tidak baik. Nah, Mendengar imsak betul. itu sampai tersedak ya Prof ya. Ketika kita sahurnya agak di akhir, waktu-waktu akhir, maka apa? Nanti setelah subuh, misalnya bekerja, ngaji, ke kantor, ke pasar dan sebagainya, kita masih terjaga. Tapi jam 12 kok sudah sahur. Ya nanti ketika setelah subuh sudah lapar gitu ya. Ya, ini diantara tips yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menjaga kesehatan secara fisik kita. Baik. Kita lanjutkan, kita tingkatkan lagi bahwa puasa Ramadan tidak hanya menjaga fisik tapi juga mental spiritual kita. Kenapa? Karena memang Ramadan ini adalah salah satunya pendidikan mental. Pendidikan mental. Kenapa? Contoh. Kalau belum waktunya azan, boleh enggak berbuka puasa? Enggak boleh. Terlatih banget kesabarannya Iya, ya melatih Prof kesabaran. ya. Maka di situ ada kesabaran dan kedisiplinan juga. Kedisiplinan. Maka karakter akan terbentuk ketika kita menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik, dengan penuh. Maka hati-hati nanti kalau asar, misalnya ketiduran, dan tiba-tiba mendengar adzan asar. Sudah adzannya sama, ternyata adzan asar gitu. Jangan berbuka. Ternyata benar-benar saling berkaitan ya Prof. Betul, Fisik ke betul. mental, mental ke fisik. Iya. Dengan melatih kesabaran, nggak makan sebelum jamnya, disiplin. Pencernaan juga otomatis jadi lebih bagus, lebih bagus. terkontrol gitu ya Prof ya. Baik, iya. Nah, selain itu para pemirsa begini. Kenapa? Kalau di Indonesia, ajaran para ulama, para kiai, para masyayikh kita itu ada satu qaul yang menyatakan bahwa naumu soimin ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Masya Kenapa Allah. itu kok ada ajaran itu? Tidur aja jadi ibadah ya Prof Di antaranya tadi menjaga tadi itu. Contohnya begini, ini secara lebih detail begini. Kalau di Indonesia itu kondisinya berbeda dengan di Timur Tengah. Di Arab misalnya. Ketika di Indonesia bangun setelah subuh, kemudian nanti zuhur, jalan itu Masya Allah banyak sekali ujiannya. Apa ujiannya?
ada es teh jumbo, ada es dawet. Ada pentol kriwil sekarang Prof. Jajanan itu di pinggir jalan itu macam-macam, Masya Allah. Maka daripada tergoda, tidur saja gitu loh. Biar nggak melihat ya Prof Biar ya. tidak tergoda melihat itu tadi. Tapi kalau di Timur Tengah, di padang pasir, tidak banyak seperti itu Bu, Pak, teman-teman adik-adik semuanya. Maka kalau di sini diajarkan oleh para guru-guru kita lebih baik tidur daripada nanti terganggu oleh banyak godaan-godaan dari itu, es ya, teler, makanan-makanan. es campur dan sebagainya itu. Makanan ya Allah. Maka di sini ada ajaran Rasulullah juga yang luar biasa berkaitan juga tadi bagaimana puasa mendidik mental spiritual kita. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan indah iftarih. Bahagia, senang ketika berbuka puasa. Pertanyaannya, adakah para pemirsa baik di studio maupun di rumah ketika berbuka puasa bersedih? Ada enggak? Enggak ada. Lawang ini nanti berbuka itu apa? Menyiapkan untuk berbuka itu sudah ketika kemarin subuh kok. Kalau emak-emak ini sudah di list Iya, gitu Prof. nah, di list besok nanti. bukanya apa gitu ya. Dari minumannya apa, Iya. makanannya apa, ngemilnya apa, itu sudah disiapkan sejak kemarin malam. Kira-kira begitu. Masya Allah nikmat banget Nah, ketika berbuka gitu ya Prof Padahal ya. ketika berbuka apa semua dimakan dan diminum? Enggak. Makanya itulah bukti bahwa orang yang berpuasa itu memang mendapat kebahagiaan, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan hakiki dan sejati adalah indaliko rabbih, ketika nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, gitu dong. Kalau banyak tidur ya Prof ya, tidur itu ibadah. Berarti kita juga mengontrol untuk tidak melisankan hal-hal yang nggak baik, Nah, melihat yang nggak perlu dilihat ya Prof ya. Tapi ya jangan seharian tidur terus. Oh, iya. Tidak produktif nanti. Iya benar Prof. Nah, tidak Karena produktif. harus juga memberikan manfaat ya Betul, Prof ya. harus bermanfaat. Memanage waktu kita untuk beribadah, beraktivitas, bekerja dan lain sebagainya. Untuk adik-adik juga ngaji, belajar, sholawatan, berlatih hadroh dan lain sebagainya. Itu juga apa? Produktivitas kita ketika berpuasa. Karena produktivitas itu juga termasuk salah satu parameter sehat mental ya Prof ya. Betul. Kalau kamu rebahan berarti belum sehat mental ya Prof. Nah gitu ini kira-kira. Ramadan juga melatih kita menjadi semakin sehat mental karena termotivasi untuk selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat ya Prof ya. Iya. Alhamdulillah sepertinya agar semakin semangat lagi kita, semakin sejuk lagi hati kita. Kayaknya sudah saatnya untuk mendengarkan lagi Betul. lantunan solawat dari PAC Ngunut dari Grup Hadroh Az-Zahro. Az-Zahro PAC Mudah-mudahan cantik. Ngunut Tulungagung Jawa Timur Indonesia Asia Dunia. Habis Iya. ini mendunia, amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. أزكى تسليمي تهدى إليك يا طه والصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بال